Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas pilar ketiga dari sistem yang kami miliki yang terus dikembangkan, yaitu konsultasi. Istilah lain dari pilar ini adalah pembimbingan atau mentoring. Seperti halnya eksekutif muda dan eksekutif senior di suatu perusahaan. Konsultasi juga digunakan untuk menggambarkan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh para psikolog profesional ketika membantu seseorang yang sedang ada problem psikis. Gagasan yang dirancang dalam desain konsultasi adalah Anda mendapatkan kebijaksanaan, pengalaman dari mereka yang telah terlebih dahulu melangkah dan sudah lebih sukses. Untuk menghindarkan diri Anda meraba-raba dalam kegelapan tapi mengharapkan peristiwa terbaik yang akan terjadi. Tangan Anda meraba-raba dalam kotak gelap dan tidak tahu apa isinya. Apakah Anda yakin di dalamnya berisi keping emas? Bisa jadi malah hanya berisi kertas tisu atau mungkin ular kobra yang sedang tidur. Anda hanya bisa menduga dari baunya, dari teksturnya melalui jari tangan Anda. Anda pegang terasa panjang. Apakah itu ular? Seketika langsung Anda tarik, tapi kenapa kok tidak bergerak ya? Lalu Anda tempelkan kuping Anda di dalam lubang kotak itu. Tidak ada suara. Anda masukkan, Anda tempelkan, dekatkan hidung Anda, dan nampak ada bau yang menyengat. Anda masukkan lagi tangan Anda. Anda pegang, terasa lembek. Bau semakin menyengat. Anda merasakan melalui jari tangan Anda dan teksturnya terasa hangat. Dan begitu Anda tarik kembali, ternyata sesuatu milik manusia yang baru saja diproduksi. Narik daplek kan ini. Kan itu mulai narik tangan mundek itu apa kan ini. Persis seperti ingatan saya waktu kecil. Ada gelandangan mengaduk tempat sampah. Saat menemukan bungkusan plastik yang masih baru berwarna hitam, dia menemukannya dengan penuh dengan semangat dan begitu membukanya langsung meracau, marah-marah, memaki-maki karena ternyata di dalamnya berisi kotoran manusia. Wah repot ambek buta terong ya. Maaf ya, cerita jorok. Jadi bagaimana kita menerapkan prinsip konsultasi pada saat kita berusaha untuk membangun tim dan bekerja melalui Jadi bagaimana kita menerapkan prinsip konsultasi pada saat kita berusaha membangun tim, pada saat kita bekerja melalui proses memahami orang-orang yang sedang dan akan kita pimpin? Umumnya orang yang berambisi untuk sukses akan meminta pertolongan, tetapi faktanya tidak selalu begitu. Mungkin karena dia merasa sudah bisa untuk membangun bisnis yang belum pernah dikerjakan sebelumnya. Sehingga meminta pertolongan itu bukanlah sesuatu yang nampak berkelas. Dalam bisnis dan kehidupan keseharian kita, seringkali kita ini merasa tidak dihargai atau tidak dikagumi jika kita mengajukan pertanyaan terlalu banyak. Kita cenderung akan tampil seolah-olah kita tahu apa yang harus dilakukan. Seperti saya dulu. Bukankah seperti itu cara kita membuat orang terkesan dan maju? Apabila kita gabungkan cara orang menilai kita di dunia modern saat ini, dan betapa kita itu ingin menunjukkan bahwa kita ini pandai, cakap, dan mandiri, maka tidak heran jika konsultasi bukan hanya nampak konyol, tapi mengesankan kita ini kurang pintar. Dalam industri asuransi yang model lama, titik terpentingnya adalah kemampuan kemandirian Anda. Namun dalam industri asuransi model yang terkini atau bisnis sistem, titik terpentingnya adalah duplikasi, bukan kemandirian. Meskipun kemandirian itu adalah sesuatu yang penting, namun jika kita bergerak tanpa arah, ya sama saja hasilnya malah bisa merugikan. Keadaan ini bahkan lebih rumit di dunia network marketing karena kebanyakan orang melihat industri dan model bisnis ini sebagai sesuatu yang kurang canggih dan tidak nyata. Anda menjual polis, Anda merekrut dan meminta mereka melakukan hal yang sama kepada orang lain. Sederhana kan? Cuma gitu-gitu aja. Kau ini jari siapa?
Ya memang benar cuma gitu-gitu aja. Tetapi tidak semudah dan sejelas seperti yang Anda pikirkan dan Anda bayangkan. Jika Anda memiliki 10 kelebaran, belum tentu masing-masing dari mereka bisa memiliki 10 orang juga. Atau sebaliknya, Anda punya 2 orang dan mengharapkan masing-masing dari mereka memiliki 10. Simpel kan? Namun mengapa itu tidak terjadi? Anda mungkin masih ingat rumus multiplikasi? Jika Anda mengajak 2 orang dan masing-masing dari mereka ngajak 2 dalam 1 bulan, maka pada level 2 isinya 4. Level 3 isinya 8. Level di bawahnya 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, dan 2048 serta 4096 pada level 12. Lantas, setelah Anda bergabung selama 1 tahun lebih, berapa jumlah orang yang Anda miliki saat ini? 4096? Atau tinggal 4? Yang 9 mengundurkan diri dan yang 6 tidak join. Saya belum pernah melihat 1 orang pun yang tidak membutuhkan bantuan untuk berhasil di bisnis ini. Sayang sekali, banyak waktu dan uang yang sudah terbuang, harga diri terluka, impian menjadi buram dan berantakan karena orang berasumsi bahwa mereka mengetahui apa yang harus dilakukan. Atau mereka terlalu keras kepala ya, untuk meminta bantuan atau untuk mendengarkan orang yang telah berhasil di bisnis ini. Ini agak membingungkan karena mereka tidak pernah mengerti mengapa bisnis ini bisa berjalan. Mengapa orang-orangnya tidak komitmen. Kenapa timnya itu terserang penyakit maju mundur, tidak maju-maju sehingga banyak yang mundur. Padahal kenyataannya di grup lain bisnisnya berjalan dengan baik loh. Jika Anda memiliki omset, kalian selalu membayar komisi dan bonusnya itu tepat waktu. Dan selama saya 8 tahun di industri ini, kalian tidak pernah sekalipun terlambat membayar bonus. Seorang agen yang tidak berhasil biasanya itu disebabkan oleh salah satu dari 3 hal ini. Pertama, mereka tidak melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan. Mereka menginvestasikan waktu terlalu sedikit, usaha yang terlalu sedikit, serta tidak konsisten, cenderung Senin Kemis. Kalau ada bonus dia bergerak, kalau tidak ada bonus tidak kemana-mana. Bahkan ada juga bonus itu diterima selama 2 tahun, meskipun kecil ya, tetap tidak juga berbuat apa-apa. Ojo kon reken, sabar ojo kon reken. Sing penting rezeki. Kedua, tidak bekerja dengan cerdas. Mereka tidak mendengarkan nasihat dengan baik. Mereka kurang rendah hati, kurang bersedia untuk belajar lagi. Isi pikirannya itu sudah penuh, atau yang ketiga, mereka tidak memperlakukan orang lain dengan baik. Ini berhubungan dengan masalah sikap, masalah karakter, motivasi hidup, program masa lalu yang salah, atau terbiasa hidup dalam lingkungan yang penuh dengan racun. Tetapi upline yang baik akan mempersiapkan timnya dengan pengharapan bisa sukses. Ditambahi lagi dengan strategi, beragam alat-alat, dan keterampilan yang benar untuk mencegah kemungkinan kita masuk ke dalam perangkap. Seandainya mereka mau, mentor Anda akan menggandeng tangan Anda dan berjalan selangkah demi selangkah sampai mereka berhasil meraih keberhasilan dan lebih percaya diri. Orang yang belum sukses seringkali ingin melakukan dengan cara mereka sendiri dan memiliki banyak gagasan untuk membuat bisnisnya meledak meskipun cara itu sudah terbukti gagal. Karena sebelum dia mengajukan gagasan itu, sudah ada orang lain di masa sebelumnya yang melakukan cara itu, dan cara itu cara konyol. Nah, ini lucunya. Kami tahu cara itu tidak berhasil, dan meskipun caranya salah, tetapi mereka melakukannya itu dengan tidak pernah ragu. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi cara lain yang aneh. Gagal lagi, coba lagi, brodol lagi. Wes angel. Jadi masalahnya bukan pada semangatnya, tapi pada pengertian yang keliru terhadap cara sukses yang sudah dilakukan oleh mentornya. Itulah yang membuat banyak bisnis tidak kemana-mana. Kalau pakai cara mentornya, nawarnya itu kebanyakan. Tapi kalau pakai caranya sendiri, meski gagal nggak apa-apa.
Ya, itulah yang namanya terlalu. Kaulah muda, kaulah muda, kau punya tenaga, gunakanlah masa muda untuk bekerja. Ada 3 pemuda yang sedang berpetualang di tengah hutan. Ceritanya mereka ini kesasar. Bondet bilang, "Wah, rasane awak dhewe iki kok kesasar yo?" "Iya, Ndet, iki kesasar temenan iki." "Wah, repot iki. Wis ngene, ndelek bantuan. Bantuan nang ndi iki?" Akhirnya ketiga pemuda itu setelah muter-muter di hutan berjam-jam mereka melihat seseorang. Nah, iki lho rek, buah kesabaran. Mereka bertemu dengan bakul gorengan. Loh, iku lah bakul gorengan, berarti wis cedhak karo jalan keluar iki. "Iya, Ndet, celukun sing banter, Ndet." Mereka memanggil penjual gorengan. Le, bakul gorengan." "Oke, Bos. Piye, Bos? Tuku gorengan, Pak. Kon gorengan pisan ta?" Dia nawari sama temennya. "Iya lah, Ndet. Sedino mubeng-mubeng nang hutan, wetengku ya luwe." Terus gorengan dimakan. Setelah selesai, mereka bertanya, "Piro Pak Li? Tak bayar kabeh gorengan nih." Katanya bakul, "Nggak usah bayar, gratis." Lu cocok iki. Matur suwun ya, Li. Mulai. Bu Nali bertanya, "Setali, iki mau ceritane, aku iki karo konco-konco kesasar. Arep golek dalan keluar. Ketepaan ketemu sampean. Dodolan gorengan pisan. Tolong aku dudukno dalan keluar teko hutan iki." Katanya si bakul, "Dalan keluar opo? Iki ae aku wis seminggu mubeng-mubeng nang kene, yo gak iso metu kok. Iki sing mbok pangan iku mau, yo stok gorengan minggu wingi. Turane tak pangani bendino." 3 pemuda tadi mulai mual-mual muntah-muntah. Ancene wedhus kon niku, balik. Duh, wetengku iki tambah mulus iki. Dadi sampean ya kesasar pisan. Katanya orang bakul tadi. "Iya, mangkane iki mau gorengane gratis. Soalnya aku seneng ono konco kesasar." Ketiga pemuda itu hanya bisa mengumpat dalam hati sambil meringis gaya bedes. Omongmu kaya wong tandes, Julian. Sekarang si bakul yang mulai bicara. "Nek ngono, aku melok awakmu ayo. Sopo ngerti isok nemu dalan keluar." Kata Bu Nali, "Ya wis, ayo lanjut perjalanan ayo. Selak sore iki." Begitu berjalan, mereka berempat ketemu dengan gubuk. Di dalamnya ada seorang dengan penampilan yang lusuh seperti seorang dukun lah ya, atau juru kunci hutan ini. Bondet bertanya, "Mbah, nderek tanglet." Sebelum melanjutkan, si dukun langsung memotong ucapan si Bondet. Wis, Cung. Gak usah ngomong, aku wis ngerti. Kon kabeh padha kesasar toh?" "Nggih, Mbah." Lalu si dukun memberi solusi. "Ngene ae. Kon kabeh padha kepingin metu teko alas iki kan?" "Nggih, Mbah." "Nek ngono, kon kabeh nek kepingin metu teko kene, ana syarate." "Syarate nopo, Mbah?" Si dukun sambil membakar dupa mengatakan begini. "Ini ya, tolong si Mbah golekno buah, sak wong sak jenis. Tak gawani karung gawe wadahi buah." "Oke, Mbah, gampang iku. Nang kene iki wake, Mbah, buah-buahan." Keempat orang itu pada semburat mencari buah ke dalam hutan. Sejam kemudian, mereka sudah berkumpul. Si Mbah Dukun tanya dengan wajah yang bersinar, "Kabeh wis entuk buahe? Kene, dudukna aku," tanya si Mbah Dukun kepada Brintik. "Kowe entuk buah apa?" sambil nuding si Brintik. "Anu, Mbah." Sambil mengeluarkan sesuatu dari karung, si Brintik berkata, "Aku oleh buah juwet." Si Bondet sambil ketawa berkata nyinyir, "Yalah, cuma oleh juwet. Yo gak iso wareg, ketaken ae Mbah, ndase arek iku Mbah. Ndelek buah gak niat ngono." Kata si Mbah Dukun,
menengosi. Ya wis, lek ngono juwet iki untalen. Kulit buahe ojo dionceki, ojo dimamah, langsung dilek ya. Buah juwet langsung ditelan dan cling, si brentik langsung ngilang. Semua temennya pada terkejut. Loh mbah, nang endi brentik mau? Kata Mbah Dukun, ya wis tak sihir langsung duduk omahe. Langsung tutuk omahe. Saiki awakmu, sambil menunjuk si Bunali. Kon nggawa buah apa le? Langsung ae diuntal ben iso langsung tekan omah. Jawab Bunali, niki mbah, kula nggawa buah langsep. Makan, cling, hilang. Tinggal Bondet dan penjual gorengan jadi sedih. Tanya Bondet, loh, kon lha opo kok sedih pisan? Ditanya begitu, penjual gorengan langsung nangis mengguguk. Aku gawa buah jeruk, Li. Iki nek tak untal ya iso nyantol nang gorokanku. Lalu si Bondet ikutan nangis histeris. Juga sambil ketakutan, dia bilang, kon si apik nggawa jeruk. Tanya si Mbah Dukun, lah kon nggawa apa, Det? Aku nggawa duren, Li. Sing dodol gorengan kasih do nangis, malah guyu cekakan. Ya apa kon milih kanca dapuane koyo ngene? Kanca dayak sing woto, sing pokro. Wong kanca gak ngalor gak ngidul. Aku belak ngomong barek kon dolek kanca. Wong kanca pesok kabeh. Sing dodol gorengan karo Mbah Dukun guyu jungkir balik. Tiba-tiba terdengar suara bel berbunyi, kring, kring. Bondet, ayo tangi, ojo turu wae. Iki lho ana wong ngekek oleh-oleh. Nggawa buah-buahan. Ana juwet, ana langsep, ana jeruk karo duren. Kayakane wong dodol gorengan iku mau. Oke, next vlog akan kita lanjutkan lagi topik bahasan menarik tentang hal ini. Next akan saya bahas tentang bagaimana caranya agar tim Anda bersedia konsultasi, apa yang harus Anda bahas saat konsultasi, dan bagaimana mengembangkan kemampuan Anda sendiri ketika memberikan konsultasi. Tetap jaga kesehatan, cuci tangan pakai sabun, makan nutrisi yang berkualitas, olahraga yang teratur, dan jaga hati Anda dengan klik subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.